Iqbal aja. Iqbal semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bentar-bentar. Jadi lagi, jangan ada ininya. Jadi Like. lagi. Assalamualaikum, Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manajemen mutu. Di sini ada nama-nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Nastasia Margareta, yang kedua ada Metisi Mariani, yang ketiga ada Farhan Miftah, yang keempat ada Iqbal Andianto, yang kelima ada Rizky Ramdhani. Yang pertama ada pengertian ya. Pengertian dari manajemen mutu. Manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Di slide berikutnya ada tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk jangka panjang agar meningkatkan kepuasan pelanggan dan customer loyalty stabil, atau bahkan terus meningkat seperti itu. Yang di slide ketiga ada proses manajemen mutu ya. Yang pertama ada perencanaan dan strategi mutu. Perencanaan dan strategi mutu ini untuk melaksanakan harus diawali dengan perencanaan yang baik. Rencana dan strategi yang dibuat pun juga harus memiliki struktur tahapan atau proses yang tepat. Mangga slide selanjutnya. Selanjutnya ada implementasi perencanaan mutu. Di dalam proses implementasi mutu, ada hal yang perlu diperhatikan seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan oleh suatu perusahaan, barulah produk maupun hasil akan diberikan dan disebarluaskan kepada konsumen di luar. Unsur dalam manajemen mutu adalah suatu infrastruktur, struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Kemudian ada tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dan kepercayaan yang tinggi, sehingga produk ataupun jasa pelayanan yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Selanjutnya ada sistem mutu industri farmasi. Industri farmasi harus membuat obat yang sesuai tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik. Jika diperlukan dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan pasien, pengguna disebabkan karena keamanan, mutu, atau efektivitas yang tidak memadai. Selanjutnya ada pengkajian mutu produk. Pengkajian mutu produk secara berkala hendaklah dilakukan terhadap semua obat terdaftar, termasuk produk ekspor, dengan tujuan untuk membuktikan konsistensi proses, kesesuaian dengan spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, dan produk jadi untuk melihat tren dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk produk dan proses. Ini ada manajemen resiko mutu. Manajemen resiko mutu adalah suatu proses sistematis untuk melakukan penilaian, pengendalian, komunikasi, dan pengkajian resiko terhadap mutu obat. Proses ini dapat diaplikasikan baik secara proaktif maupun retrospektif. Ini ada prinsip manajemen risiko mutu. Pertama,
Evaluasi risiko terhadap mutu dilakukan berdasarkan pengetahuan secara ilmiah, pengalaman dengan proses yang sudah disetujui dan pada akhirnya dikaitkan pada perlindungan pasien. Kedua, yaitu tingkat upaya pengambilan tindakan, formalitas, dan dokumentasi. Selanjutnya ada sistem mutu industri farmasi. Industri farmasi harus membuat obat yang sesuai tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik jika diperlukan dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan pasien pengguna disebabkan karena keamanan mutu atau efektivitas yang tidak memadai. Next. CPOB. CPOB adalah bagian dari manajemen mutu yang memastikan obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan pengguna dan persyaratan izin edar, persetujuan uji klinik, dan spesifikasi produk. CPOB, cara pembuatan obat yang baik, bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.